Ya baik, jadi, memang persidangan sudah selesai dan kami telah sampaikan dalam persidangan ini dalam penyampaian awal fraksi kami. Yang pertama adalah kami apresiasi pemerintah karena dari LHP BPK kita kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan saya pikir itu patut diapresiasi terhadap kerja keras pemerintah sehingga kita kembali meraih wajar tanpa pengecualian. Yang kedua bahwa kami fraksi berharap bahwa catatan-catatan penting dalam LHP BPK harus ditindaklanjuti. Lalu yang kedua kami juga mengapresiasi tentang panitia perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dilaksanakan dalam area Civic Center. Bagi kami ini cukup memberi ruang untuk promosi UMKM yang ada dan juga sebagai ajang untuk membina minat dan bakat. Kami melihat bahwa ada gegap gempita dalam perayaan ini dan tentu ini kami apresiasi baik, termasuk juga kegiatan pacuan kuda yang diwacanakan oleh pemerintah. Arena pacuan kuda di Kupang Timur itu akan ditingkatkan menjadi bertaraf nasional. Saya pikir apalagi saya dari Dapil 1 tentu itu kami apresiasi dan kami mendukung penuh. Tetapi juga menjadi catatan penting dari fraksi PDI Perjuangan bahwa perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga harus dinikmati sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami menyampaikan pendapat seperti ini karena dalam asumsi kami kesadaran bahwa dalam perayaan yang terjadi di Civic Center ini tentu tidak semua masyarakat Kabupaten Kupang dapat menyaksikan, terutama masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah. Karena itu kami berharap bahwa kegiatan yang sama seperti ini di tahun yang akan datang tetap bisa dikembangkan, tetapi dengan tidak meniadakan perayaan di tingkat kecamatan atau di tingkat desa. Karena kita tahu bersama bahwa dalam tahun ini perayaan di tingkat kecamatan ditiadakan dan semuanya terpusat di area Civic Center. Ini tentu memberikan kegembiraan terutama bagi masyarakat perkotaan ataupun perutusan dari tiap kecamatan, tetapi membuat ada rasa yang tidak enak pasti kepada masyarakat-masyarakat yang ada khususnya di pelosok-pelosok karena mereka tidak dapat merayakan sukacita HUT RI ke-80, tidak ada juga upacara bendera di kecamatan. Jadi fraksi kami menyoroti itu dan bersyukur bahwa dalam penyampaian jawaban pemerintah terhadap apa yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan Bulan Bintang, pemerintah juga menegaskan bahwa dalam tahun ke depan kegiatan ini akan ditingkatkan pelaksanaannya dengan tidak meniadakan kegiatan di tingkat kecamatan supaya perayaan ini kita dekatkan kepada masyarakat. Artinya di sini tetap dilaksanakan tetapi perayaan juga harus kita dekatkan pada masyarakat. Apalagi dengan infrastruktur kita yang kurang memadai dan sebagainya, memang sangat penting untuk kegiatan perayaan di kecamatan harus terus dilaksanakan. Lalu dalam pembahasan RPJMD memang kami melihat yang RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah, ada impian dari pemerintah untuk meningkatkan target pendapatan mencapai 300 miliar. Saya pikir ini mimpi yang memang perlu ditindaklanjuti untuk dicapai, karena kalau ada peningkatan PAD tentu ini akan membawa tingkat kesejahteraan bagi masyarakat karena akan ada lebih banyak program yang menyentuh masyarakat. Tetapi terhadap poin optimalisasi aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan menjadi 300 miliar dengan wacana penjualan aset, kami fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat awal kami sudah menegaskan bahwa semuanya harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Itu berarti harus ada kajian hukum dari pihak-pihak, lalu kemudian juga penegasan dari Menteri Dalam Negeri ataupun kementerian lain yang berhubungan dengan rencana penjualan aset. Sehingga pada awal ini kami menolak rencana untuk penjualan aset sampai dengan nanti pemerintah bisa menyampaikan kepada kami regulasi-regulasi dan kajian-kajian melalui secara hukum maksudnya. Kalau itu terpenuhi maka tentu nanti kita bisa berbicara untuk bagaimana langkah
penerapan dari RPJMD ini. Karena RPJMD ini kan katakanlah dia baru pedoman, tetapi nanti pelaksanaannya tentu ada langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Jadi memang sejak awal fraksi menegaskan bahwa terhadap rencana penjualan aset untuk sementara kami belum menyetujui sampai dengan kami mendapatkan kajian-kajian hukum. Sekali lagi tentu ini baru RPJMD yang nanti akan ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan itu nanti kami akan mengkajinya secara hukum. Dan pemerintah juga sudah menjawab bahwa terhadap pelaksanaan itu tentu akan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini